Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di dalam video kali ini, kami di kelompok 2 mata kuliah ilmu lingkungan akan menjelaskan mengenai pencemaran minyak di laut. Namun, sebelum mulai penjelasan materi, marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan Ika Nurjana, Sinta Aulia, Siti Permana, Akti Diva, dan saya sendiri, Holifatus Syafia. Baiklah, berhubung kita sudah saling berkenalan, marilah langsung saja kita mulai penjelasan. Tercatat banyak peristiwa oil spill terjadi di Indonesia, diantaranya oil spill yang terjadi pada tanggal 31 April 2018, tepatnya di Teluk Balikpapan kemudian pada bulan November tahun 2019 juga terjadi peristiwa serupa di perairan laut belakang Padang, Kepulauan Riau. Mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing lagi dengan istilah oil spill, yaitu tumpahnya minyak ke air laut. Sebagai sebuah negara maritim, oil spill menjadi salah satu konsekuensi yang harus dihadapi oleh Indonesia. Produksi minyak bumi memang memerlukan mekanisme yang rumit, terutama dalam hal pengangkutan dari dasar laut ke permukaan melalui pipa atau kapal tanker yang ditanam di dasar laut. Kondisi ini mengakibatkan beberapa masalah yang rawan, terutama untuk kejadian oil spill diakibatkan kurangnya pengawasan pada jalur pipa di dasar laut. Karena itulah masalah ini menjadi suatu masalah yang urgent dan memerlukan suatu solusi penyelesaian. Untuk itu, pada kesempatan kali ini akan dikaji lebih mendalam mengenai hal tersebut. Pencemaran minyak merupakan salah satu pencemaran lingkungan yang terjadi di lautan akibat adanya pekerjaan pengeboran minyak. Pencemaran minyak atau tumpahan minyak merupakan proses yang diakibatkan oleh hasil operasi pengeboran atau offshore drilling project atau yang lainnya. Hal ini dikarenakan oleh adanya kebocoran pada pipa bawah laut. Menurut Widodo dan Wahyuni 2020, penyebab adanya kebocoran minyak itu pertama ada kebakaran. Pencemaran minyak yang terjadi di daerah pengeboran minyak bisa terjadi karena adanya kebakaran pada oil rig atau area pengeboran minyak yang berada di daerah offshore lautan lepas. Maka dari itu fasilitasnya pun sangat terbatas. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran minyak di lautan. Selanjutnya ada pipa bocor. Minyak bumi yang telah diproduksi ke permukaan akan disalurkan melalui kapal tanker atau barge atau pipa yang ditanam di dasar laut atau subsea. Biasanya pipa akan mengalami kebocoran karena alur pengelolaannya yang sangat rumit. Hal ini juga bisa menjadi penyebab terjadinya pencemaran minyak di lautan. Selanjutnya adalah mengenai akibat atau dampak yang ditimbulkan dari pencemaran minyak di laut. Menurut Mainarti 2016, ada beberapa dampak akibat pencemaran minyak di laut. Di antaranya dapat dilihat pada gambar. Yang pertama adalah terganggunya ekosistem. Jadi dengan adanya pencemaran minyak di laut membuat komponen ekosistem seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun yang merupakan tempat di mana ikan tinggal itu menjadi rusak dan menjadi tidak optimal dalam menjaga jasanya terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua dapat dilihat dari gambar, terjadinya kerusakan pada biota laut. Yakni molekul-molekul hidrokarbon yang ada di minyak itu dapat mengakibatkan keluarnya cairan sel dan meresap pada organisme, sehingga akan terjadinya kerusakan pada biota laut. Misalnya berbagai jenis udang dan ikan akan berbau minyak, sehingga mutunya akan turun. Selain itu, hal ini juga dapat mengakibatkan kematian pada ikan di terumbu karang akibat kekurangan oksigen, keracunan bahan monoksida, dan bahan toksil. Baik, yang selanjutnya adalah kerugian sosial ekonomi. Tumpahnya minyak di laut dapat mengakibatkan kerugian di sektor ekonomi, diantaranya mengakibatkan penurunan hasil perikanan tangkap, penurunan hasil tangkap ikan karang, serta terjadinya penurunan produksi dan kematian pada rumput laut. Yang selanjutnya mengenai kenyamanan penduduk pesisir terganggu. Jadi secara fisik, pencemaran minyak akan terlihat jelas pada lingkungan seperti pantai menjadi kotor dan menyebabkan permukaan air laut tertutup oleh lapisan minyak, sehingga hal ini tentunya akan mengganggu kenyamanan penduduk. Berikutnya, berisiko terhadap kesehatan. Jadi, tumpahan minyak memiliki risiko terhadap kesehatan, terutama para pekerja yang terkena tumpahan minyak mentahan lapuk. Hal ini mengakibatkan bahaya dermatitis akibat pada kulit. Selain itu juga oleh para pekerja yang menghirup tetesan minyak yang dibuang ke udara selama proses pembersihan itu dapat menyebabkan iritasi mata, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Berhubung kasus tumpahan minyak di laut ini sering terjadi di Indonesia, akhirnya pemerintah memutuskan untuk membuat peraturan presiden
Nomor 19 tahun 2006 mengenai penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut. Nah, peraturan ini dibuat sebagai upaya untuk mencegah, mengurangi, serta menanggulangi dampak negatif dari tumpahan minyak di laut, sehingga dapat diminimalisir kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan yang terjadi di laut tersebut. Selanjutnya ada penanggulangan pada pencemaran minyak di laut. Menurut Widodo dan Wahyuni 2020 untuk penanggulangan tumpahan minyak di laut, maka dilakukan beberapa cara antara lain. Yang pertama dengan oil dispertan, yaitu suatu larutan kimia yang dapat memecah molekul-molekul minyak yang tumpah tersebut menjadi tumpahan yang lebih kecil kurang lebih 15 ppm. Ada 3 jenis dispertan, yaitu yang pertama dispertan karbohidrogen golongan berbau, yang kedua yaitu dispertan golongan parafin, yang ketiga itu dispertan golongan pada tipe bekerja sendiri. Yang kedua, dengan menggunakan absorben yang berfungsi memadatkan cairan minyak menjadi lebih padat sehingga mudah menempel pada absorben itu sendiri. Terdapat 3 jenis absorben, yaitu yang pertama sintesis seperti yang terbuat dari serat nilon atau busa, yang kedua anorganik yang terbuat dari pasir dan tanah lempung, yang ketiga organik yaitu terbuat dari jerami, kapas, dan juga sebuah gergaji. Nah, cara yang ketiga itu oil bomb, yaitu dengan memisahkan atau melokalisir minyak tumpah sebelum dimasukkan ke dalam tempat pengumpulan. Yang keempat itu dengan cara in situ burning, yaitu membakar minyak di tengah laut, akan tetapi ini dilakukan ketika di laut lepas. Hal ini harus dilakukan secara matang karena bisa menimbulkan bahaya pada setiap benda yang ada di dekatnya, setiap kapal maupun benda lainnya. Cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.